Jinta. Ya. Masuk cuci tangan dulu. Biasakan cuci tangan dulu. Cuci tangan, jangan lupa sabunnya. Di air mengalir untuk jaga kesehatan. Tapak-tapak tangan, punggung tangan. Sela-sela jari saling mengunci. Ibu-ibu jari yang kanan dan yang kiri. Biasa sebelum kita belajar ya. Biasa apa dulu sebelum belajar? Kita sebagai umat Islam yang percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dari itu kita sebelum memulai pekerjaan apa saja, baik di sekolah, di rumah atau di mana saja, kita pasti harus selalu berdoa memohon kepada Allah ya. Silakan untuk berdoa dipimpin oleh KM-nya. Sebelum belajar, marilah kita berdoa mulai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan dilimpahkan kepada kita semua ya. Amin ya rabbal alamin. Kita sekarang memulai pembelajaran biar kalian enjoy, biar kalian senang, tidak tegang, harus tenang ya. Mungkin karena sudah lamanya kita tidak mengikuti upacara bendera, berhubung adanya wabah apa di negara kita, COVID-19 atau corona ya. Kita sudah lama tidak mengikuti upacara bendera karena tidak boleh ada kerumunan baik di kelas maupun di luar. Alhamdulillah saat ini kita sudah bisa belajar tatap muka lagi ya seperti dulu, hanya belum bisa masuk sekaligus semua murid masuk 100%. Jadi kita masuk 50% shift pagi, shift siang ya. Coba kita mengingat kembali, kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya, lagu kebangsaan Negara Republik Indonesia. Silakan berdiri, ikuti di layar monitor ya. Lagu Indonesia Raya, ikuti suaranya jangan terlalu tinggi. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sana Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
yang menyanyi lagu apa barusan? Lagu Indonesia Raya, lagu kebangsaan bangsa kita, negara Republik Indonesia. Sekarang ibu belum lihat siapa, ada yang tidak hadir? Hadir semua. Alhamdulillah, berarti kita sehat semua. Harus bersyukur ya. Mudah-mudahan selamanya kita diberikan kesehatan, bisa mengikuti pembelajaran seperti biasa. Pakaiannya barangkali ada yang lupa tidak dimasukkan. Laki-laki biasanya lihat selatinya, laki-laki sudah rapi, sudah itu dimasukkan ya ke dalam, bajunya dirapihkan. Ya sudah. Ya. Sekarang kita mulai pembelajaran kita. Sebagaimana biasa kita melaksanakan dulu literasi. Coba ibu ingin tahu kalian membaca sebentar saja ya. Nanti ibu lihat cara membaca kalian apakah sudah lancar semua. Kalau belum lancar, sungguh sangat memalukan apabila kita tidak lancar membaca ya. Membaca sebentar saja ya, membaca ya. Dibaca bukunya, coba lihat dulu cara membaca bagaimana. Kebiasaan membaca jarak 30 cm dari buku ke mata. Ya, kita. Pembelajaran hari ini seperti dalam jadwal kita UPS ya, tema globalisasi. Siap untuk belajar? Siap. Iya. Coba kita tepuk tangan dulu kalau memang kita udah siap. Tepuk pramuka 3 kali. Siap ya. Mandala 2. Siap. Mandala 2. Siap. Mandala 2. Siap. Anak-anakku mau belajar dengan sungguh kurang belajar sing laras-larasnya ngaran palalintar dari manusia yang berguna bagi agama Islam, bagi nusa dan bangsa. Nah, kita begitu sukses untuk di masa depan. Kita mempelajari tentang globalisasi. Ya, sering ibu mengungkapkan dalam pelajaran apa globalisasi itu? IPS, ilmu pengetahuan. Sering ibu mengungkapkan ya pengertian dari globalisasi itu bisa dilihat di layar monitor. Nah, siapa yang tahu? Ada yang tahu? Yang dimaksud dengan globalisasi siapa, ada yang tahu? Coba sebelum kalian melihat ke sini ya. Globalisasi itu yang keadaan naon kita yang mendunia. Tentang apa yang mendunia teh? Listrik, teknologi, sosial, budaya, transportasi,
komunikasi, teknologi itu naon? Alat-alat teknologi anu canggih anu selalu menggunakan listrik. Mohon seueur alat-alat anu menggunakan listrik. Naon wae kudu hidup anu nganggo listrik. Nah, ini dampak positif dari adanya globalisasi. Keadaan yang mendunia sami sadunya teh ayeuna mah teu aya masih urang Pamengpeuk oge sami jeung urang Jakarta, sami jeung urang Brunei ayeuna mah. Upami listrik teh nganggo listrik naon? Listrik di kumaha teh naon? Nah, biasa listrik berat bener. Baru mulai kita menyetrika pakaian. Kalau zaman ibu dulu nyetrika itu waktu ibu masih kelas 6 itu ibu mah naon hari-hari Minggu listrik kan tengah geber. Kunaon? Arang ibu mah arang tadi buru, tos burung pisan antara dina istrika digeber ku ibu teh mohon. Nembe panas baru bisa nyetrika. Tidak mah ayeuna gampil kantun getol nah. Kantun rajinnya membantu mama di rumah ya. Nyuci kan ada mesin cuci gampil terus. Mohon kudu nurun, kudu ngelapkeun aya. Osok nyuci di mesin cuci. Harus bisa. Nah, karena tadi teh proses yang dipengaruhi oleh kebudayaan transportasi, komunikasi. Mohon globalisasi di bidang komunikasi teh naon komunikasi teh hubungan, adanya telepon, adanya teh tidak kudu naon geuningan. Komunikasi paranti komunikasi naon? HP teh paranti komunikasi, biasa telepon, biasa WA, mohon komunikasi pinaon video call, biasa video callan, cenanya mohon bagus 100 untuk pajak. Nah, hari HP menggunakan listrik tidak? Di mana HP menggunakan listriknya? Dicas. Kalau tidak dicas, tidak akan jalan, tidak akan hidup. Mohon, angkum blank mati, batunya lowek. Ya. Itu salah satu contoh globalisasi di bidang teknologi. Di bidang transportasi oke sami nya globalisasi bukan atas mendunia. Transportasi ada yang menggunakan listrik ya sekarang ya, ada yang menggunakan sinar surya, sinar matahari, tenaga matahari itu menggunakan dengan sel surya, mengumpulkan tenaga dari sinar matahari dengan alat itu sel surya bisa digunakan meskipun tidak ada bensin misalkan ya, menggunakan tenaga sel surya. Itu di bidang teknologi. Misalkan kita sekarang tentang listrik ya, globalisasi di bidang alat-alat canggih, alat-alat teknologi Bandungan. Listrik, sudah tahu listrik itu bagaimana listrik bisa ada, bagaimana caranya kalian bisa tahu oh ini tidak ada listrik atau ini mati lampu, mati listrik, tidak ada aliran listrik ya. Pertama listrik itu bagaimana? Coba ini ya, disimak ya materi yang ada di layar monitor, silahkan kalian simak. Nanti akan ibu berikan lembar untuk diskusi kelompok, berikan juga untuk ulangan kalian, ulangan harian individu. Silakan disimak ya. Menyimak semuanya, lihat dalam bacaan, lihat materi. Ya,
Silakan disimak materinya dengan seksama. Nanti sesudah ini Ibu akan berikan lembar kerja kalian untuk berdiskusi kelompok. Perhatikan semua, camkan baik-baik dalam hati. Sudah paham? Sudah. Sudah ya, siap ya? Untuk kerja kelompok siap? Siap. Ya, untuk kelompok ini silakan kerja kelompoknya diisi. Pernyataan tuliskan pengaruh positif dan negatif dari globalisasi. Sasaran diskusi babarengan mikir, mungkin karena bakal sedayana. Dua orang memikir sasaran. Mas tadi udah menyimak itu materi. Ajar. Diisi. Tulis seseorang, dituliskan itu di depannya ada kan ketua siapa, terus anggotanya kelompok ini, kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ditulis dulu di depannya ada kan. Globalisasi di sekitarku, ya, perubahan adanya globalisasi di sekitar kita. Lihat, pertemuan ke-1 kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Kemudian nama anggotanya tuliskan di situ, nanti akan Ibu nilai hasilnya.
kumaha? Ya, Bang. Oh. Ayah, ayah. Aku bilang positif, orang baru apa yang positif nah ya, ayah positif nah, ayah negatif nah. Kumaha positif nah, orang kedua hati anu saya nah, bisa naon, bisa berkomunikasi dengan saudara yang jauh, lewat WA atau telepon banyak positifnya. Negatifnya naon, negatifnya naon, apabila kita menyalahgunakan penggunaan HP. Ada berbagai ada positif dan negatif. Siapa yang sudah ada kelompok yang sedang menyelesaikan? Naik jam berapa ini? Ya sudah ya. Nah, silahkan Ibu mau tahu dari kelompok 1 ya untuk laporan hasil diskusi kalian. Coba dengarkan semuanya, disimak ya, betul atau salah. Bagaimana Ibu yang diminta dalam LKPD kalian itu ada dampak, ada yang mengakibatkan positif, ada juga yang mengakibatkan negatif dari adanya globalisasi. Semua perhatikan, menyimak hasil diskusi kelompok 1. Dampak positif globalisasi Silakan yang mau menambahkan nanti ya. A. Meningkatnya pasar untuk produk dalam negeri. B. Meningkatkan pembangunan negara. C. Meningkatkan etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional dan sportif. D. Berkembangnya turisme dan pariwisata. Dampak negatif dari globalisasi adalah maraknya penyeludupan barang ke Indonesia, terjadinya sikap mementingkan diri atau individualisme, terjadinya kerusakan lingkungan dan demand industri. D. Menghambat pertumbuhan sektor industri. E. Mudah terpengaruh oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Positif, negatifnya sudah selesai. Silakan kelompok yang lain sama. Coba dari kelompok 2, kelompok 3 yang mau ke depan. Ya, untuk perwakilan ya. Kelompok 3 ya, kelompok 3. Positif globalisasi yang meningkatkannya pasar untuk produk dalam negeri. B. Meningkatkan pembangunan negeri. C. Meningkatkan pekerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian.
negatif. A. Maraknya penyelundupan barang ke Indonesia. B. Terjadinya sikap mementingkan diri sendiri, individualisme. C. Terjadi kerusakan lingkungan dan limbah industri. D. Menghambat pertumbuhan sektor industri. E. Mudah terpengaruhi oleh hal yang tidak sesuai dengan kebiasaan atau kebudayaan suatu negara. Sudah, bagus ya, bagus. Sama pinternya sadayana oge. Ada yang mau menambahkan apa lagi? Kelompok 3 bisa menambahkan hasil diskusi kelompok 1, kelompok 2. Kelompok Nurul anu adita. Tempatnya kita anu berbeda. Semua hampir sama ya. Berarti kalian itu pintar bisa menyimak hasil di layar ya. Nah, Nurul tadi bisa memudahkan naon karena positif nanti bisa memudahkan apa? Pekerjaan seperti yang dikatakan tadi, menyetrika, menggunakan mesin cuci ya, bisa memudahkan. Jadi jelas-jelas adanya hasil diskusi itu benar-benar kalian bisa memahami dampak dari adanya globalisasi di kita ya, misalkan atau ini umumnya mendunia. Ibu jelaskan hasil kelompok 1 ya. Perhatikan yang bisa ditambah. Dampak globalisasi ada yang positif, ada yang negatif. Dampak positifnya perhatikan Irfan. Damukeun. Anu positifnya 1, meningkatnya pasar untuk produk dalam negeri. Ya, bidang ekonomi produk dalam negeri teh urang teh kedah we barangnya anu di luar negeri. Ya, upami meser bawa makanan, bawa alat-alat pakaian. Apalagi sekarang musim belanja online ya. Belanja online itu usahakan kita beli produk dalam negeri. Karena kita tidak bisa berbelanja ke matahari, ke toko-toko yang besar, keramaian, kita lewat online, jasa online. Itu membeli produk dalam negeri ya, meningkatkan pembangunan negara. Bisa meningkat pembangunan negara juga ya, karena adanya devisa penghasilan. Meningkat etos kerja yang tinggi, suka bekerja keras, disiplin, mempunyai jiwa kemandirian, rasional dan sportif. Berkembangnya turisme dan pariwisata. Tulis terang tulis. Yang berkunjung, turis ya, karena kemajuan zaman ada turis dari luar negeri, ada turis domestik, turis nu aya di urang, pariwisata. Naon aya pariwisata? Tempat naon tempat hiburan. Di urang aya tempat pariwisata? Di mana di urang kamu? Di Sayanggelang, Santolo, mohon. Nah itu tempat wisata bahari ya, laut. Ada juga dampak negatifnya. Yang negatif itu jangan ditiru, hati-hati maraknya penyelundupan barang ke Indonesia ya. Seueur barang-barang anu penyelundupan anu tidak masuk pajak di luar negeri, baik elektronik atau obat-obatan atau makanan seperti rokok juga ada. Itu marak sekali barang penyelundupan anu tidak mau membayar pajak, tidak mau bertanggung jawab. Jadi tidak bisa memberikan penghasilan untuk negara kita. Terjadinya sikap mementingkan diri sendiri. Nukumaha mementingkan diri sendiri teh? Saya awon. Mementingkan diri sendirinya. Lu gua. Teu hayang batur sakit, teu hayang menolong batur miskin, teu hayang memberi, teu hayang membantu kepada yang membutuhkan. Tidak mau bersedekah, tidak mau bersedekah. Kita kan sudah biasa ya, setiap hari Jumat kita mengumpulkan, menyisihkan sebagian uang jajan. Kumama di pasihan 10.000, cukup hidup menyisihkan untuk sedekah, untuk beramal berapa kalau hari Jumat?
Berapa? 1.000, 2.000? Ya, ada yang 2.000, ada yang 1.000. Terserah seikhlas-ikhlasnya untuk membantu apabila ada teman yang sakit, ada yang membutuhkan alat-alat belajar untuk digunakan sebagai sosial. Ikhlaskan, insya Allah sebesar apapun nanti kalau kita ikhlas akan kita petik, akan kita menuai nanti di mana? Kenging ganjaran di mana? Ya bakal dapat ganjaran asal ikhlas, itu penting. Terjadi kerusakan lingkungan dan limbah industri ku akibat seueur pabrik, mohon diurang ya pabrik di dia saling di kota besar wae. Diurang seueur pabrik naon? Pabrik tahu, pabrik naon? Pabrik tempe. Nya aya limbahna eta teh cai-caina tina pabrik teh. Ya diantaranya itu bagus ya. Sudah bagus. Coba kelompok 2. Bisa eta. Kelompok 3 sini. Sudah paham ya? Bagus hasil kelompoknya, alhamdulillah. Coba kelompok 3 ya. Ya. Sekarang kita bersiap-siap untuk melaksanakan penilaian individu ya. Penilaian individu. Tadi makan kelompok, kalian boleh bekerja sama, mikir sasarangan, hasilnya satu laporan. Sekarang individu mah ulangan kekenging patiron kurang dibagi. Hiji, 2, 3, 4. So, kerjakan ya. Tanpa tiran-tiran aja nama. Ada apa biasa lagi dengan ini. Paling tes empat tiran-tiran. Masa buat mau bodoh. Nilai saya masih menang bantu. Beri nama. Beri nama. Isi. Tempat tiran-tiran. Tempat penari-penari dan biasa. Langsung. Terus dikumpulkan ya. Dikumpulkan. Kumpulkan tadi sama ibu kade orang orang.
sudah silakan kedepankan, kumpulkan. Siapa? Masa Dayana? Ya, sudah ya. Pembelajaran kita kali ini kalian sudah melaksanakan ulangan. Mudah-mudahan nilainya bagus semua. Nanti ibu bagikan lagi ya hasilnya nanti. Ada hasilnya bagus. Ada yang mau bertanya? Yang kurang jelas coba. Nanti ibu akan memberi tugas pokoknya. Dengarkan ya. Tadi kalian sudah tahu apa keadaan yang mendunia sami sanes urang ngumpul ku ayana globalisasi teh banyak kesamaan di bidang teknologi, bidang transportasi, sosial, budaya ya. Seperti budaya itu pertukaran pelajar dari Indonesia, ada yang kuliah atau sekolah SMA di Malaysia, di Singapura, sebaliknya juga dari Singapura ada yang kuliah di Indonesia. Itu teh mendunia ya, kerjasama di bidang kebudayaan, di bidang ekonomi itu seperti zaman globalisasi itu adanya globalisasi itu ekspor impor ya. Di antaranya itu kemudian transportasi yang ditanyakan, transportasi itu kendaraan ya, yang tadi kita sebutkan mobil, motor. Sekarang sudah globalisasi, kalau kita di transportasi ini ya, kita menggunakan tidak punya mobil sendiri, kita berangkat ke kota sampai di terminal tidak tahu alamat yang kita tuju. Tidak ada kendaraan, kita tinggal ngecek KTP jadinya ini nanti akan minta bantuan, kita diantar ke alamat yang kita tuju. Asal kita sudah tahu alamat tujuan saya ini ke sini, nanti akan ada ya, ada mobil Grab atau ojek online itu sesudah adanya di masa globalisasi ini. Ya sudah ya, itu tidak ada lagi yang silakan yang mau bertanya ada lagi. Coba untuk pelajaran yang akan datang ya. Nanti hari apa ada lagi IPS? Hari Jumat ya. Yang akan dipelajari kita masih seputar era globalisasi. Masih banyak, masih luas kita mempelajari globalisasi. Sebelumnya ibu tugaskan untuk di rumah carikan alat-alat teknologi di bidang teknologi globalisasi, di bidang teknologi di seputar kita saja, sekitar kita ya, yang ada di rumah atau di luar, alat-alat yang menggunakan keuntungan dari tenaga listrik, adanya
listrik. Silakan gambar apa saja, melihat di majalah, di koran, di gunting, nanti dibuat clipping, kumpulkan ya. Nanti pertemuan yang akan datang kita bahas satu per satu. Jelas tidak tugas dari Ibu? Jelas. Siap? Siap, Pak. Kalau sudah begitu, mari kita sama-sama sekarang apa? Sudah belajar? Berdoa sesudah belajar. Silakan KM untuk memimpinnya berdoa. Sesudah belajar